sangat unik sih bagi Bigetron Alpha ketika mereka menjadi home team. Mereka akan selalu mengamankan second pick terlebih dahulu daripada mereka mengamankan first pick-nya. Oke. Win, ini udah ada Esmeralda, udah ada Brody. Ini mungkin memang tier S untuk di band ya. Ini udah bisa mungkin jangan dilepaskan dulu lah. Tapi dari Natalia, ada Selena juga, bahkan sekarang ada Jowhead. Mungkin ada beberapa sosok lagi yang terlepas. Matilda, bisakah nanti diambil oleh Rakiosi dan cocok untuk pergerakan dari Saiko sekarang? Bagaimana Bung KB? Atau jangan-jangan diambilnya sama Finn? Atau Vin yang menggunakan untuk ke arah Matildanya? Iya, makanya. Oke, Matilda sekarang diambil. Diamankan terlebih dahulu yang penting ya. Masih dari Rubik aja, ini belum? Udah. Oh, udah ya, berarti udah diambil. Oke, ini dia Matilda, udah nongol, udah menjadi milik dari RRQOC. 2 hero sekaligus akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Jowheadnya udah dibuang karena kita sama-sama tahu Dreams dengan Jowheadnya auto jadi pemain basket Pak ya. 3 point shoot terus. Setupnya tuh udah bagus banget sih kalau menurut aku. Misalkan ngomongin masalah Jowhead. Walaupun dengan Sylvana perbedaan win rate-nya agak cukup timpang. 20% perbedaannya, 40 banding 60. Tapi balik lagi Jowhead ini kan yang instan banget untuk pick off gitu. Tapi Sylvana, KYY. KYY dengan Sylvana bahaya banget Pak. Lingkarannya kena mulu dan Cloud sekarang berarti diambil. Bahkan ada Chow. Tapi ini Chow-nya bisa buat mat loh. Mat itu kalau pakai Chow rotasinya bener-bener gila banget. Bahkan ya? Iya, bahkan dia pernah sempat mencuri turtle dengan menggunakan Chow pakai Chow freestyle. Hah? Oh, Iya, Chow dia freestyle. Jadi satu hit terakhir dari Jet Kundonya Dia langsung pakai flicker, cetak, dapat turtle. Wow. Bunyinya cetak ya? Hah? Itu tulang keringnya patah. Oke, ini cukup menarik juga. Seperti yang kita tahu ya dari Brands ya, dengan permainan Cloud ya, bahkan aku juga menyaksikan secara langsung. Dia pernah main bareng juga di sebelahku dan memakai Cloud itu benar-benar nge-carry tim banget. Pasti Pak. Karena emang favorit hero banget dan power banget. Iya. Cloudnya yang pakai Brands juga ya. Tapi di sisi lain Profesor KB ya, RRQOC mengamankan hero yang benar-benar bisa dibilang ini win rate-nya gede banget di MPL ID Season 7. Bisa dibilang ini kayak hero yang easy win-nya lah untuk MPL ID Season 7. Ada Yishun Shit, 73%. 73%. Wow, itu bukan angka yang sedikit loh untuk hero yang paling sering di-pick. Benar. Oke, Sylvana udah diamankan oleh Bigetron Alpha. KYY mungkin yang akan menggunakannya. Sekarang kita masuk lagi ke sesi ban and pick-nya. Sama-sama belum ada support system yang bisa dibilang emang full damage ataupun bisa membantu untuk memberikan damage tambahan dari masing-masing tim. Tapi dengan Chow ini emang benar-benar agak sedikit membingungkan bagi teman-teman dari RRQOC. Apakah Chow-nya akan diberikan kepada Dreams atau Mat? Karena ini bisa dua-duanya. Bisa jadi Sylvana-nya support ya. Iya, bisa jadi Sylvana bakal diambil sama Ki. Karena Ki itu trigger disiplinnya bagus banget loh. Dia benar-benar mungkin nungguin Restless-nya dulu dari Yusuf Albert, baru dia masuk ke dalam. Benar. Karena kita tahu Restless itu mempunyai immunity, ya walaupun nggak banyak. Hanya sepersekian detik doang, kayak udah itu juga ketika nge-dash doang kan. Yes, ketika dia melakukan dash. Tapi kalau misalkan dilihat dari Sylvana, kira-kira kalau misalkan dijadikan tank Profesor KB, kira-kira hero support apa yang bakal cocok untuk bersamaan atau berdampingan dengan Sylvana? Hero scaling kah atau hero seperti apa? Kalau aku ngeliat hero kayak gini mendingan Yudora. Oh, yang langsung burst aja langsung? Bersaja, iya. Karena nangkap Yusuf ngapain harus kita selain Yudora? pok-pok gitu. Kalau aku suka Parsha sih. Aku Kagura. Oh, Kagura? Kagura malah. Justru Kagura? Ketika Parsha itu sekarang untuk kayak Varsha atau Eve bahkan hero yang bisa digunakan. Itu kan hero artileri yang butuh waktu lama banget kan. Jadi ketika udah buka ultimate pasti musuhnya lebih memilih untuk mundur. Oh, lebih kiting aja. Dan sekarang gameplay kiting itu lebih bener-bener banget ya. Trending topik kiting. Trending. Kiting dengan bahasa Indonesianya Pak, agar teman-teman kita di luar sana juga. Kiting itu diambil dari kata layang-layang. Kite. Betul. Layangan. Berarti layangan itu dimaininnya gimana? Tarik dan ulur. Tarik dan ulur. Betul sekali. Oke. Mungkin bisa kita tanya ke Pak Pulu, gimana cara tarik ulur ya Pak Pulu? Jadi kita berikan harapan dulu, kita berikan kepastian dulu, kita berikan dulu perhatian yang sangat-sangat banyak. Setelah dia terikat, cabut. Kita ghostingin ya? Ghosting. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan Pak Pul. Tapi itulah definisi simple yang mungkin dimengerti oleh teman-teman juga Sobat ML Bibi di Indonesia mengenai kiting untuk bermain tarik ulur, gimana caranya Sangat untuk berpengalaman sekali ya. benar sekali. Pria tanpa di satu ini ya, emang luar biasa sekali bisa mengkiting-kiting wanita di luar sana. Luar biasa. Pantes saya nggak nikah-nikah nih orangnya. Bukan gua yang ngomong. Di kiting mulu, di ghosting gimana? Berapi bacotnya. Bukan gua yang ngomong. Gua lagi nyatet. Di next bandnya ini cukup menarik, ada Harley loh. Ya. Karena kita tahu mungkin udah jelas banget dari mereka dari Bigetron sudah ada mid lane atau mungkin
cocok gak sih Sylvana sama Harley? Sylvana Harley cocok banget, Cocok Pak. ya? Iya, karena kan kita tahu sendiri Harley punya magic damage reduction sendiri. Aha. Sylvana juga punya magic damage reduction sendiri. Oh, Jadi ketika oke. mereka berdua mengeluarkan skill, berarti itu adalah penetration gratis. Walaupun Sylvana AOE Wow. atau area of effect Yes. dan Harley hanya single target. Iya, tapi kan Is it setidaknya Imperial Justice ini single target dan dia bisa ngelakuin dengan focus string sama dan damage. Oh, Instant. oke. Dan Kaja, ini juga bisa dibilang hero-hero yang sempat menurun underrated sampai akhirnya sekarang mulai dipakai lagi dan bisa dipakai di banyak sisi. Ada beberapa orang juga yang memakai sebagai support match, ada juga beberapa orang yang memakai di arah side lane. Benar, atau bahkan kayak Keyboy kemarin. Dia dijadiin taker utama dan cutting rotationnya gila banget sih. Sebelum orang datang, Pak, dia udah nungguin di bush. Udah malas orang mau Dan justru malah If yang Profesor KB tidak dengar saja dan sempat dibilang juga sama Profesor kalau If Iya. agak kurang cocok. Tapi kita akan melihat untuk Bigetron sudah pede ngepick If. Kira-kira berarti mereka bakal main playstyle yang benar-benar nunggu banget sampai semua source skill keluar, baru mungkin real world manipulation-nya akan dikeluarkan oleh Itu dia Pak ya, real world manipulation-nya akan kita lihat nanti. Bapak kalau real world manipulation tipe tap-tap atau tipe slide-slide? Oh, saya tipe tap-tap, Pak. Tap-tap Pak ya? Iya, soalnya- Memang fokus damage Pak? Memang fokus damage karena ada slow effect-nya, Pak. Iya. Pasti. Ada slow effect tambahannya, walaupun sedikit. Kalau Bapak Cornet kan tangannya jago banget nih kan untuk ya gerak slide-slide kayak gitu kan. Itu gimana? ini pembahasan cukup menarik juga ngomongin soal If ya. Karena ada beberapa orang juga yang bilang kalau di slide dan posisinya kayak benar-benar mengikuti pergerakan sang musuh, itu akan on point kena pergerakan dari musuhnya. Iya, kena slow pasti. Tapi bedanya akan cepat habis dan bisa miss. Benar. Damage-nya juga oke. tidak sesakit ketika di tap-tap. Oke lah kalau begitu. Ini dia game pertama kita di match yang pertama. Bigetron Alpha sang tuan rumah akan menjamu tamunya RRQ Osis. Yes, dengan Finn yang memakai Kaja dan Psycho-nya justru memakai Matilda yang mungkin mereka sama-sama support match, tapi tinggal kita lihat apakah nanti bakal Psycho yang akan lebih tanky. Tapi feelingku sih kayaknya Finn yang bakal lebih tanky karena dari MLD nggak sih besar KB? Kalau misalkan kita melihat untuk yang sekarang, sebenarnya Finn yang lebih tanky oke sih, karena mau tidak mau emang yang Finn yang bakal melakukan rotasi. Terlihat dari item romnya terlebih dahulu, Psycho udah level 2 dan dia udah punya guided wing. So, untuk escape mekanismenya Finn juga pasti akan mengandalkan banget dari Psycho. Oh, dan bahkan di sini pergerakannya cukup menarik dari Sylvana dan juga If. Dia mengamankan Rokursa dari Yushin Shin-nya. Dari kedua tank dan juga support dan berhasil tadi sempat diganggu tapi balik lagi untuk mengamankan orange buff-nya. Dan kayaknya nggak bakal di zoning lagi, cuma pantau saja Dreams. Bahkan dia sengaja tidak bersembunyi di rumputan. Dia menunjukkan ini adalah lahan saya, bro. Waduh, ini adalah Mulai tempat dimajuin. saya. Oke, Spira udah langsung dicolok antigen begitu aja dia kabur ke bagian belakang Bransnya masih bisa melakukan farming ya. Yes, mengamankan satu Kramer juga dan bahkan dari Ki-nya juga ingin mendapatkan level keempat untuk real world manipulation ya, biar lebih cepat lagi itu dapetin level 4 ya. Sedangkan dari seorang Brand yang kita tahu yang power banget memakai Hero Cloud yang akan mengamankan satu kelomangnya atau Mr. Crab di arah atas, tidak ada retribution, hati-hati dan langsung diamankan dengan Arrow of Thievery dan bahkan Ki-nya juga terpaksa untuk mundur. Oke, sementara dari Eve sendiri kan dari Void Blast-nya itu bisa dibilang ya bisa di-spam banget karena setiap 5 detik bisa keluar 5 detik, 5 atau 4 atau 5 detik bisa keluar lagi sampai dengan nanti Void Crystal-nya udah nongol udah bisa digunakan juga. Ini akan menjadi salah satu combo yang sangat-sangat nikmat. Ada efek slow dari kristal juga yang bisa dikeluarkan. Dan jangan lupa juga untuk ngumpulin stack 10 dari Kia sendiri. Biar real world manipulation-nya bisa 25 petak. Ya Allah, 25 petak Pak, ini benar-benar ya emang ditiban juga kayak begitu. Tapi untuk Albertnya masih fokus ke arah Little Crab. Ya sudah menunjukkan di sana real world manipulation yang sudah dibuka, bahkan juga mengarahkan orang Ki-nya, tapi tidak tertanda bahkan Oblivious itu saja. Or7 dengan menggunakan execute dia simpan tinju yang baru saja melakukan daya bahkan mendapatkan satu poin kill tambahan dari Shin-nya. Dan tertawa ini kebuka bebas juga untuk Araki Hoshi. Apakah mereka akan benar-benar mengamankan dengan mudah? Dreamsnya juga sekarang R7 si tukang pukul mendapatkan satu poin kill tambahan walai. Wow, R7 mendadak hadir entah dari mana 2 poin kill berhasil dia dapatkan dari hasil gebukannya ke arah tulang rusuk dari Sylvana, ke arah tulang rusuk dari Eve. Hancur semuanya dan belajar juga langsung dikeluarkan begitu aja. Oh my god, Bran! Seperti yang kita tahu yang power banget memakai Cloud. Berhasil melakukan blazing duet plus retribution yang on point banget, mengamankan satu turtle pertama untuk Bigetron Alpha. Wow, bisa begitu ya. Kalau saya sudah panik, sudah tremor itu tangan. Luar biasa sekali pergerakan dari Brass, walaupun mereka sebelumnya mendapatkan sebuah kerugian.
Dua playernya hilang, bahkan bisa dibilang sampai dengan 3 orang total point kill yang udah harus diambil oleh RRQ Hoshi di early game seperti ini. Yes, ini itemnya sudah diamankan, tidak bikin Raptor macet dulu, bahkan sepatunya belum dijadiin ya untuk sengaja sih benar. untuk Langsung DHS ya. Hunter Force secepat mungkin karena power spike dari Cloud itu benar-benar kayak sekarang karena kita tahu sendiri sempat di nerf kemarin. Benar? Itu di Hunter Sword sangat dibutuhkan untuk saat ini. Wah, ini pergerakan dari Kaja juga udah langsung mendorong mundur aja ke arah Max-nya. Chow nggak mau terlalu dekat. Divine Judgment-nya bisa saja digunakan. Ini dari Woman Manipulation dan juga udah ada Blazing Duel. Matildanya down. Double kill berhasil didapatkan oleh Lapu-Lapu. Yes, nice. Teriakan dari para player Bigetron Alpha di atas panggung dan bahkan mereka melakukan teamfight yang sangat amat beda. Bahkan lihat dari Hayabusanya juga terculik begitu saja dan Dream siapa juga ke depan dari Arsene masih terpukul mencoba membersihkan minion-nya di arah tengah. But ini lumayan untuk RRQ tidak mau kehilangan satu turret yang sangat penting di arah mid lane-nya. Tapi jujur ya, itu yang aku bilang kayak Bigetron Alpha punya poin plusnya. Trigger disiplin hal yang ini nih. Ini yang kayak misalkan dia mau nungguin di rumput, ya rame-rame, ganking, tiba-tiba ngasih surprise attack, happy birthday. Ini harus dihindari sama RRQ. Karena kenapa? Karena kalau misalkan untuk team fight besarnya, Bigetron Alpha punya banget area of effect di sini. Iya, cuman mereka juga harus terfokus kepada di mana posisi dari KYE, karena di saat KYE mengeluarkan di real world manipulation ya posisinya akan diam di situ dan mereka juga harus memberikan perlindungan terhadap hero tersebut. Hampir Divine Judgment barusan. Hampir Pak ya, masih bisa selamat loh. Yes, mendapatkan satu bloodlust tambahan. Dan lihat sudah ada teriakan lagi, nice, tapi Psycho-nya sekarat. Dan mulai diincar begitu saja, berhasil terpaksa mengeluarkan ultimate yang mendapatkan 1 poin kill tambahan. Plus mendapatkan Lito Wanderernya. Dan yang kedua sudah mulai muncul, sudah mulai di zoning juga. Ada Hayabusa di sana. Ada Brass juga yang tidak, ada Blazing Duel, tapi masih ada Retribution. Skylar sudah mulai ketahuan, Dreams-nya tidak nge-stun. Masih menahan, masih mencoba untuk menzoning begitu saja. Bigetron Alpha si kelinci percobaan yang ingin mendapatkan turtle yang kedua. Ada Finn juga sudah mulai masuk Retribution Israel. Dan ternyata Yusufirnya yang berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Dan Max-nya, The Twin harus tumbang. Dan bahkan berhasil juga harus hilang. Oh my god, 2 orang dari Bigetron Alpha yang harus tumbang dan kehilangan turtle ya. RRQ si sang raja masih ingin kuat. Dan bahkan tidak ingin kalah dari sang kelinci percobaan. Wow, walaupun ada space yang tercipta di bagian atas, tapi adalah kerugian yang berhasil diberikan oleh RRQ. Tapi untuk match kali ini sedikit lagi HP tersisa RRQ 7. Itu dia, ini dia, udah langsung nongol ke bagian depan, ditampol menghilang begitu aja Matildanya, pedang segede itu, gimana sakitnya ya ampun. Diajar lagi. Biasa sekali. Oh my god, dan bahkan dari Imperial Justice. R7 situ gak pukul, masih regeneration, dilabatin, dan bahkan dibalikin lagi. Oh my god, sekarang masih bisa bertahan. Matt, The Twin dari Bigetron Alpha tidak ingin memaksakan sesuatu ya, tidak perlu dipaksakan. R7 too strong ya ampun, Paquito sendiri aja kehilangan outer turret di atas, kehilangan outer turret di bawah juga untuk masing-masing tim. Ini akan menjadi sebuah objektif gaming yang bisa dilanjutkan kembali di mid lane-nya, hilang sudah milik dari Bigetron. Yes. 17.800 nervo sementara dari RRQ Hoshi. Sedangkan kita di arah top lane yang match-nya tidak pulang. Ada Psycho juga sudah guiding win. Belum ada ultimate dikeluarkan. Segala masih ditahan. Tapi lihat di sana ada team fight yang terjadi. Dan bahkan Dreams-nya yang berhasil mengamankan kacanya. Albert-nya yang mulai dipop tapi tidak mau dipaksakan. Dan bahkan Dreams-nya juga masih bisa survive. Masih bisa recall dan pulang lagi ke arah base-nya. Iya, mendapatkan 1 poin kill. Tapi dari sisi network-nya, ini benar-benar bisa dibilang masih cukup berimbang loh. Hanya perbedaan sekitar 300 gol aja loh Bung KB. Kalau misalkan kita melihat dari team fight yang selalu terjadi ini, entah kenapa kayak jual belinya mungkin Bigetron Alpha lebih ke pick off kecil. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman RRQ Hoshi, mereka lebih mengamankan dari segi objektif turretnya. Mereka benar-benar mengamankan 3-2. Di sini ini yang membuat sebenarnya kenapa RRQ Hoshi kalah dari segi point kill tapi menang dari segi gol. Finn masih cukup gesit dengan menggunakan burung kajanya. Tidak berhasil dari seorang Sylvana-nya untuk mendapatkan si burungnya. Masih bisa keluar dari kandang Imperial Justice. Dan ini dia untuk turtle yang ketiga. Mulai ada Albert dengan pasifnya melee range. Masih ada Retribution juga. Sudah mulai zoning, sudah mulai masuk dan langsung dari pintu saja. Dan bahkan dari lihat dari segmen sekarang. Langsung diajar pintu saja dari seorang Artem. Dapat strike. Dan bahkan masih sudah mikirkan belakang. Max-nya ada poin. Dan bahkan Matthew mendapat 1 poin kill lagi. Skylar yang mengejar saja. Si kembar dari Bigetron Alpha mulai mengejar. Dan bahkan Imperial Justice-nya lagi. R7 situ gak pukul. Mencoba 1 hit lagi. Jam dan bahkan dengan slide. Unstoppable dari seorang R7.
What masih ingin lebih loh Bung Cornet, bener-bener kayaknya masih bisa selamat. Ini dan efek airborne-nya juga udah langsung diberikan. Matnya pun harus mundur, Skylar-nya mendapatkan space. Kehilangan banyak source lagi dari Bigatron Alpha. Raja dari segala raja tampaknya ingin membuktikan dengan line up yang sekarang mereka sangat amat kuat dan bahkan lihat R7-nya 5-0-3. Itu kan pukul dari Araki Hoshi dan bahkan yang tertinggal ya bisa saja terjadi dikeluarkan dan bahkan Saikonya sekarang dan masih ada. Oh my god, nggak masih bisa untuk survive lagi Dream Siap mendapatkan satu orang dalam sedistran dari terang pindah tapi R7 dan juga pukul no strike dan bahkan didapatkan 1 poin kill lagi oleh seorang Skylar-nya RRQ Hoshi. Wow, dan bahkan pinnya masih bisa selamat loh, masih bisa selamat dengan sedikit HP, dia masih bisa recall, dia masih bisa pulang. Ini menjadi kekuatan baru lagi dari RRQ Hoshi di mana mereka ditekan tapi malah mereka memberikan push balik terhadap Bigatron Alpha. Bung KB, snowballnya gila sih. Gila Sampai sekarang sih. 505. Ini bener-bener, ini unstoppable banget sih dari R7. Harus ada yang menghentikan R7 dengan knockout strike-nya. Ini dia yang dibilang sama KB harus dihentikan dan bahkan butuh 3 orang untuk menghajar seorang R7 yang masih mendapatkan pasif lawan strike juga. Masih ada Jeb juga dilihat sekarang dan masih mencoba bertahan tapi tidak bisa. Ada Psycho, ada Albert, ada V. Teman-teman dari RRQ Hoshi yang mulai datang dan mengincar ke arah satu arah dari Victor Alpha. 4 melawan 4, mulai maju lagi berjasi jadi mengenai siapapun. Skylar-nya mencoba untuk mengincar seorang peran tapi Dreams harus mengalami mimpi buruk yang harus ter-shutdown di arah top lane. Dreamsnya tertinggal di bagian belakang, harus hilang lagi. Lord udah hadir, Lordnya udah mulai dicolek-colek. Akankah terjadi sebuah momen indah untuk Bigatron? Tapi sepertinya enggak, dibebasin begitu aja, enggak mau mencoba untuk melakukan kontes. There is no nice, gak ada teriakan nice lagi dari anak-anak Bigatron Alpha. Sudah mulai mereka fokus, diam dan menikmati untuk jalannya pertandingan karena Lord yang pertama diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Kedua tim, semua playernya bahkan di atas stage sudah mulai fokus, sudah mulai melihat ini. Seperti yang dibilang sama Profesor KB, snowballingnya bener-bener wow, ini udah bener-bener jauh banget sih dari early game ke mid game ya, Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan tadi buying time yang dilakukan sama R7 berhasil menangkap seorang Dreams juga. Hampir mendapatkan bronze itu, kalau misalkan dapetin bronze sih, Skylar bener-bener dapetin jackpot banget di bagian top lane. Yes. Pabulung. Ya, ini santai dulu dia, santai dulu. Mountain Choker-nya belum bisa mengganggu karena mereka juga udah ngerti pastinya jaga jarak di sana ada Mountain Choker agar jungler-junglernya juga nggak keculik di bagian tengah. Void Blast, Void Crystal yang mungkin akan digunakan oleh Eve untuk bisa menghilangkan wave minion di bagian atas sana. Ada lapu-lapu yang masih berjuang sendirian bertemu dengan R7 di mana R7 too strong untuk game kali ini. Yes, dan next time Skylar dan juga Albert terakhir kali main bersama di RRQ Sena pada MPL season yang kedua week 2 day 1 dan mereka dipertemukan kembali di MPL ID season yang 7 di hari terakhir ini. Tapi di hari terakhir ya. Benar, that's right. Oke, ini dia taretnya udah mulai rubuh juga. Oh, nice. Yang kali ini teriakan dari tim RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan berasnya. There's no brand. Tidak ada lagi Cloud-nya dan bahkan dia di arah bottom lane-nya dari seorang Skylar ya. Mendapatkan satu, ini berhasil turret ya. Di arah tengahnya juga sekarang turret yang belum ada minion yang mulai masuk lagi. Diajar begitu saja. Situ pukul dari R7. Tidak berhasil mendapatkan satu orang lagi dan minionnya gak ada di arah mid lane. Bahkan di rata tidak bisa di-push untuk turret di arah tengah. Wow, 5 orang mundur bersamaan dari satu garis yang ada. Bahkan sekarang Dreams-nya, ini item-item yang udah mereka miliki. Tapi sekarang Matt-nya udah terkena sedikit damage. Alpha dan juga rekan-rekannya masih ingin lebih. 4 orang di Bigatron Alpha masih berjaga. Dan sekarang Cloud-nya pun udah hadir kembali. 5.099 gold advantage ketika Lord pertama sudah diamankan. Sampai akhirnya Lordnya hilang atau di shutdown. 5.000 goceng untuk Lord pertama. Bung Gibi, ini gold yang cukup besar didapatkan oleh tim RRQ. Padahal ini baru Lord yang pertama. Ya, karena mereka mendapatkan 2 inhibitor turret sekaligus plus bronze. Di mana bronze juga udah level 13. Anyway, dia nge-shutdown dari pergerakan, mungkin farmingannya, dan bahkan source jungle semuanya sudah mulai dimakan. Makanya Lord Gold Advantage yang didapatkan oleh RRQ Hoshi kali ini sampai dengan 5.000 poin. Oh my lord. Dan semua ini jungle-nya bersih. benar sekali dan bahkan gua pribadi benar-benar berharap banget corona itu cepet-cepet hilang. men. Iya Pak, Karena di sini di stage suasananya benar-benar beda banget, semua teriakan dari keseluruhan player. Gue berharap kalian semua yang di rumah bisa nonton secara langsung dan melihat secara langsung ketegangan yang ada di MPL Arena dan bahkan di yang fight sudah mulai. Langsung cari begitu saja.
Oh my god, dua orang bahkan yang harus dilakukan dari Bigaton Alpha. Tak dilakukan dengan Hoshi, dilambatin lagi dan bahkan lihat real world manipulation hanya untuk membersihkan minion yang ada. Tapi lejaran mid lane dia di arah bottom lane dia sudah mulai masuk. Siapa yang akan diculik? Lihat Skylar yang mengincar karena terakhir yang sendirian di arah sana dan bahkan di arah base-nya. Oh my god, Anarki Hoshi mengamankan game yang pertama. Wow. 1-0 untuk RRQ Line up terkuat. Tanda